Makanya anak muda harus akrab dengan sejarah. Baik sejarah bangsa kita maupun sejarah agama kita. Bacalah sejarah Nabi. Sampai apa Ustadz kita baca sejarah? Sampai kita mengenal tokoh itu seperti kita mengenal keluarga kita, terutama Rasulullah SAW. Baca sirah Nabi sampai kita mengenal Nabi seperti kita mengenal keluarga kita. Kita tahu bangetnya apa? Sampai kita tahu banget tentang perasaan Nabi. Nabi sukanya apa, Nabi nggak sukanya apa. Nih kayaknya kalau ada Nabi pasti Nabi nggak suka nih. Laukana bainanal habib. Seandainya Nabi ada di antara kita, kira-kira Nabi mau ngelihat kita nggak nih? Sampai kita bisa punya insting ke sana. Berarti sudah terbangun nalar yang bagus. Karena nalar itu bukan cuma kemampuan berpikir, kemampuan merasa. Itu nalar. Mengambil sikap sejarah. Dalam cerita Aisyah difitnah selingkuh juga ada satu sikap yang keren juga nih. Selain sikap dari orang yang mendengar fitnah, ada sikap dari orang yang jadi korban fitnah, yaitu sikap Aisyah. Kalau kita sedang dibully, kita lagi difitnah, maka ambillah sikap sejarahnya Aisyah. Itu yang saya lakukan ketika saya difitnah atau dibully di sosmed. Saya meniru sikap sejarahnya Aisyah. Apa? Diam. Sikap sejarahnya Aisyah, diam. Klarifikasi sekali, udah gitu diam. Gak usah diladeni, gak usah di-replay komennya. Itu tuh sikap sejarah, bukan mengada-ngada, bukan improvisasi saya, enggak. Saya meniru Sayyidah Aisyah, karena saya ngefans, ngidolain Sayyidah Aisyah. Makanya saya kasih nama anak pertama saya Aisyah. Saya ngidolain Maryam, kasih nama anak kedua saya Maryam. Saya ngidolain Yahya, kasih nama anak saya Yahya. Yang jelas, saya baca sejarah, kemudian sampai sejarah itu menjadi spirit buat saya. Dan spirit itu tertuang dalam menamakan anak-anak saya. Mungkin namanya biasa, disebut nama pasaran, tapi buat saya itu bukan pasaran, karena tokohnya saya kenal. Buat saya bangga banget dengan nama Maryam. Mungkin orang ngerasa nama Maryam itu pasaran, nama nenek gua katanya. Tapi saya tahu siapa Maryam, makanya saya bangga dengan nama itu. Memanggil Maryam itu dengan pride, karena saya tahu siapa Maryam. Dan saya berharap Maryam saya seperti Maryam yang saya idolakan. Setidaknya mendekati yang saya idolakan. Intinya adalah saya baca sejarah, makanya menamakan anak dengan nama sejarah. Saya ceritakan ke anak-anak saya. Akhirnya Yahya bilang, Baba, nanti kalau punya adik pengen dikasih nama Yusuf. Karena saya membacakan kisah Yusuf, gimana kerennya Yusuf. Nanti kalau punya adik mau dikasih nama Daud, karena saya bacain kisah Daud. Nanti kalau punya adik mau dikasih nama Sulaiman, karena saya bacain kisah Sulaiman. Mau berapa aja adik kamu Yahya? Semua mau dikasih nama sejarah. Sampai saya bilang, kayaknya salah satu nama yang sekarang saya lagi kayak bangga banget karena lagi baca kisahnya adalah Kutuz. Tahu arti Kutuz? Kutuz itu artinya singa yang menyalak. Singa yang apa? Yang sedang bersuara keras karena marah, itu namanya Kutuz. Bahasa apa itu? Bahasa Mongol yang diberikan oleh orang Mongol kepada Saifuddin, salah satu pejuang Islam, karena gagahnya, karena kerasnya, karena menakutkannya dia bagi musuhnya. Dan dia pejuang Islam pertama yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam sejarah mereka selama 30 tahun. 30 tahun nggak terkalahkan. Yang pertama bisa ngalahin Mongol, Saifuddin Kutuz. Kalau punya anak laki-laki saya kasih nama Kutuz. Artinya kita baca sejarah supaya kita akhirnya mengekspresikan diri kita dengan sejarah. Apa sikap Sayyidah Aisyah yang saya sebut dengan istilah sikap sejarah? Ini dalam tanda petik ya. Arti sikap sejarah, sikap baik yang kita baca dalam sejarah terhadap sesuatu lalu kita tiru. Itu namanya sikap sejarah. Apa sikap sejarahnya Aisyah ketika jadi objek bulian, objek hoax, berita bohong? Ketika Nabi datang ke rumah Abu Bakar ingin bertemu dengan Aisyah, tabayun ceritanya, Nabi tanya ke Aisyah, "Ya Aisyah, kamu udah dengar berita tentang kamu?" "Udah," kata Aisyah. "Terus gimana komen kamu wahai Aisyah?" kata Nabi. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau saya bilang berita itu bohong, mungkin Nabi nggak percaya. Padahal Allah Maha tahu berita itu bohong. Kalau saya bilang berita itu benar, Allah Maha tahu saya tidak melakukannya. Tapi Nabi mungkin percaya karena orang-orang membicarakan hal yang sama. Maka ya Rasulullah, saya tidak akan bicara apa-apa untuk membela diri. Saya hanya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Yakub tentang musibah kehilangan Yusuf." Apa pelajarannya di sini? Aisyah itu baca sejarah. Makanya ketika Aisyah sedih, Aisyah memilih sikap sejarah dalam kesedihannya. Keren ya? Aisyah baca sejarah. Sehingga ketika dia terpukul, sedih, drop, kecewa, maka dia memilih sikap sejarah untuk mengekspresikan kekecewaannya. Itu cerdasnya Aisyah. Apa sikap sejarah? Sikap yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Yakub ketika tahu berita Yusuf dimakan oleh serigala dari kakak-kakaknya Yusuf. Apa sikap Yakub? Nabi Yakub mengatakan, "Ilallahi ashku bathi wa huzni, wallahul musta'an ala ma tasifun, fasabrun jamil." Kata-kata Nabi Yakub, fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun, ilallahi ashku bathi wa huzni. Itu yang dikatakan Aisyah. Saya hanya akan bersabar dengan sabar yang indah, dan saya berlindung kepada Allah atas semua musibah yang menimpa saya, atas semua fitnah yang kalian sampaikan, atas semua omongan yang kalian sampaikan. Dan saya mengadukan masalah saya hanya kepada Allah. Saya adukan kesedihan saya hanya kepada Allah. Itu kata-kata Aisyah. Tahu nggak apa hasil dari sikap sejarah? Makanya penting meniru sikap sejarah itu biar mengulangi hasil sejarah. Nabi Yakub setelah mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun ashku bathi wa huzni ilallah,
Setelah Nabi Yakub mengatakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menolong anaknya Yusuf sampai puncaknya Yusuf menjadi apa? Menjadi raja di Mesir. Lalu Allah mengembalikan Yusuf kepada Yakub dan dalam keadaan mereka semuanya sudah damai. Kakak-kakak Yusuf semuanya taubat, jadilah mereka keluarga yang utuh kembali. Ini hasil sejarah dari sikap Yakub alaihissalam. Sehingga siapa yang meniru sikap Yakub ketika dia dalam keadaan kecewa, sedih, merasa dihina, difitnah, dibully, maka dia akan mendapatkan hasil sejarah yang sama dengan Yakub. Siapa yang meniru sikap Yakub? Aisyah. Sehingga ketika Aisyah mengatakan, fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun, ashku bathi wa huzni ilallah, sabar saya sabar yang indah, dan saya berlindung kepada Allah atas semua tuduhan kalian, dan saya hanya akan mengadukan kepada Allah saja keluh kesah dan kesedihan saya. Langsung besoknya Allah utus Jibril, wahai Jibril, turun kepada Muhammad, bela Aisyah, sampaikan wahyuku kepada Muhammad. Diturunkanlah wahyu 1 halaman penuh surat An-Nur yang isinya adalah surat dari Allah yang isinya pembelaan untuk Aisyah dan Safwan.